Pemirsa, pemerintah akan memberikan bantuan uang sebesar Rp600.000 per bulan bagi karyawan swasta yang gajinya di bawah 5 juta per bulan. Ya, kapan uang ini akan diberikan dan apa saja persyaratannya pemirsa? Bersama kami telah bergabung, ada 3 orang narasumber, yaitu ada Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauzia, kemudian ada anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, yaitu ada Pumpida Hidayatullah, dan juga pakar kebijakan publik, Agus Pambagio. Selamat sore semuanya. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin ke Ibu Ida. Bu Ida, bagaimana persyaratan dan caranya untuk mendapatkan bantuan Rp600.000 ini untuk mereka yang bergaji di bawah 5 juta, Bu Ida? Jadi yang pertama saya mau jelaskan dulu Mbak, bahwa ini adalah bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh. Bantuan pemerintah sebagai salah satu program stimulus ekonomi. Program ini dikoordinasikan antara Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan, dan tentu saja Satgas Pemulihan Ekonomi. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kemampuan ekonomi para pekerja kita. Dan yang paling penting juga kita berharap ada perputaran ekonomi. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bantuan ini? Yang pertama adalah tentu saja warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor identitas kependudukan. Kemudian yang kedua, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Yang ketiga, peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah minimum 5 juta sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pekerja atau buruh penerima upah memiliki nomor rekening bank yang aktif, kemudian peserta terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sampai pada bulan Juni 2020. Ya, Bu Ida, pertanyaan dari tema kita hari ini, uang 600.000-nya ini kapan bisa dicairkan? Kita sekarang dalam proses pertama, kami akan mengajukan secara administrasi syarat pengajuan DIPA, kemudian permenakernya akan kami tuntaskan hari ini. Kemudian yang paling penting sebenarnya adalah teman-teman BPJS Ketenagakerjaan melakukan validasi datanya sesuai dengan DIPA yang akan kami ajukan ke Kementerian Keuangan. Setelah semuanya terpenuhi persyaratan tadi, yang paling sekarang ditunggu adalah, yang paling sekarang dibutuhkan adalah data nomor rekening dari calon penerima program ini. Jadi begitu semuanya selesai, kita berharap sebisa mungkin Agustus ini, jika tidak awal September sudah bisa kita lakukan pencairan. Ya, Ibu Ida, ini kan ada sejumlah persyaratan. Nah, ini nanti mendaftarnya bagaimana? Apakah perusahaan yang mendaftarkan atau individu yang harus mendaftarkan diri mereka sendiri dengan sejumlah persyaratan itu, Ibu? Yang pertama, mereka adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang didaftarkan tentu saja oleh perusahaan atau industri. Data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan adalah data yang tidak termasuk data rekening dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti perusahaan-perusahaan akan BPJS minta agar bisa mendapatkan rekening dari peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan program subsidi gaji tadi. Artinya bagi mereka yang atau perusahaan yang menunggak pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mendapatkan subsidi upah ini? Iya, saya kira validasi datanya akan dilakukan oleh teman-teman BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kalau untuk mereka yang tadi pertanyaannya, Bu, untuk mereka yang menunggak perusahaannya untuk membayar BPJS Ketenagakerjaan itu, apakah mereka kemudian tidak akan mendapatkan bantuan ini, Bu? Tadi kepesertaan mereka cut off-nya itu sampai 30 Juni 2020. Jadi saya kira BPJS Ketenagakerjaan akan melihat secara pasti dan melakukan validasi datanya. Kami juga minta kejaksaan, kepolisian, KPK, BPK, BPKP untuk melakukan pendampingan agar validasi data ini berjalan dengan baik. Oke, Bu Ida, pertimbangannya untuk memberikan
subsidi upah ini kepada mereka yang bergaji di bawah 5 juta ini apa? Karena banyak juga yang mengatakan ini seperti tebang pilih begitu, Bu. Ada orang-orang yang non formal juga jadi menginginkan juga, Bu, seperti ini. Yang pertama, kita memang memulai dari pekerja formal yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kenapa mereka yang mendapatkan kesempatan pertama? Karena ini memberikan apresiasi kepada mereka. Pemerintah hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan ini juga mendorong agar para pekerja kita untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Benar-benar karena kita ingin memberikan reward. Di sisi yang lain, kan pemerintah tidak hanya program ini saja. Dan mereka yang sudah di PHK tentu saja mendapatkan perhatian, treatment program Kartu Prakerja. Dan program-program bantuan sosial yang lainnya bagi pekerja di luar pekerja formal juga sudah diatasi oleh Kementerian Sosial. Jadi sebenarnya pemerintah berusaha semua elemen masyarakat ini yang memang kita semua tahu sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini. Jadi ini sebenarnya agak terakhir karena yang lainnya sudah ada program-program pemerintah, sudah terlaksana. Misalnya di Kemensos itu sudah implementasinya sudah 90% saya kira realisasinya. Jadi sebenarnya ini adalah ada teman-teman di gugus tugas melihat bahwa ada satu kelompok yang terdampak COVID-19 ini, mereka kehilangan atau berkurang pendapatannya. Jadi ini kami treatment sekali lagi untuk memberikan reward, apresiasi karena mereka sudah menjadikan BPJS Ketenagakerjaan sebagai tempat untuk mengasuransikan ketenagakerjaan mereka. Ibu, ini kan sebulan 600.000, kemungkinan cair bisa jadi September. Ini akan dibayarkan selama 4 bulan bagi mereka yang lolos untuk seleksi mendapatkan BLT ini. Pembayarannya bagaimana nanti cara pembayarannya, Bu? Pembayaran setelah proses validasi data, maka uang itu akan langsung ditransfer ke rekening peserta atau penerima program. Tidak melalui siapa-siapa nih, langsung transfer ke rekening calon penerima program. Setiap bulan atau ada waktu tertentu, Bu? Diberikan 2 bulan sekali. Jadi 2 bulan sekali sebesar 1.200.000 untuk 2 bulan pertama, 2 bulan kedua 1.200.000 berikutnya. Untuk validitas penerima bantuan ini seperti apa, Bu? Apakah Kemenaker juga akan memvalidasi lagi atau memang menyerahkan sepenuhnya kepada BPJS Ketenagakerjaan? Validasi sepenuhnya ada di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami tidak akan, setelah kami sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan validasi datanya. Setelah data terkirim melalui bank-bank pemerintah akan disalurkan langsung ke rekeningnya penerima program. Bu, begini Bu, kalau untuk berbicara soal validitas, tadi kita juga mendengar bahwa salah satu persyaratannya adalah menunjukkan nomor rekening dari masing-masing calon yang akan mendapatkan dana tersebut, Bu. Apakah dari Kementerian Kerjaan sendiri punya standar berapa jumlah rekening maksimal yang dimiliki oleh calon penerima, Bu? Berapa nomor rekening? Cukup satu saja. Bukan, maksud saya nominal dalam rekening tersebut. Saldonya berapa maksimalnya, Bu? Apakah ada? Persyaratan yang ada di perbankan saja, kami tidak mensyaratkan secara rumit ya. Yang penting ada nomor rekeningnya dan masih aktif nomor rekening tersebut bisa diserahkan kepada kami melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak perlu persyaratan yang sangat rumit ini dalam kondisi yang sudah seperti ini. Saya kira kita mempermudah teman-teman pekerja yang memang hari-hari ini merasakan dampak COVID-19. Baik, untuk melihat validitasnya nanti kita akan tanyakan langsung kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan. Sudah ada Pak Pumpida Hidayatullah yang bergabung bersama kami. Nanti kita akan tanyakan saja ya Pak Pumpida ya. Nanti kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami pemirsa di Kabar Petang.